Bupati Blora Arif Rohman meminta warga menghentikan aktivitas sumur minyak ilegal. Sementara itu hingga kini kobaran api yang bersumber dari sumur minyak ilegal tersebut belum padam. Bupati Blora Arif Rohman dan petugas TNI Polri meninjau lokasi terbakarnya sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Blora, Jawa Tengah. Bupati menyebut proses evakuasi dan pengobatan korban luka terus dilakukan secara intensif. Bupati juga meminta warga menghentikan aktivitas sumur minyak ilegal agar tak lagi membahayakan. Jadi kita juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian dan SKK. Nah, ini karena ini sumber masyarakat yang ada di sini, nanti kita minta untuk dihentikan dulu agar ini tidak dioperasikan sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Selain yang meninggal ada yang luka atau gimana, Pak? Ada 3 yang luka, sementara ini kita rujuk di Jogja ya. Hingga hari ketiga kebakaran di sumur ilegal ini masih belum padam. Sejumlah upaya dilakukan petugas termasuk pengerahan 4 alat berat. Sementara itu proses penyelidikan terus dilakukan pihak kepolisian. Sebelumnya sumur minyak rakyat di Desa Gandu, Kabupaten Blora meledak pada Senin siang. Akibatnya 3 orang tewas sementara 55 kepala keluarga mengungsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapal nelayan yang membawa 9 ABK tenggelam di perairan Karang Mardalena, Pulau Gelasa, Provinsi Bangka Belitung. 1 ABK ditemukan selamat, sementara 8 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Kapal motor Osella dikabarkan tenggelam di perairan Karang Mardalena di sebelah utara Pulau Gelasa, Provinsi Bangka Belitung. 1 anak buah kapal berhasil ditemukan usai terombang-ambing di laut dan berhasil menggapai bagan ikan sebelum dievakuasi tim SAR dalam keadaan selamat. Sementara 8 lainnya masih dalam pencarian. Dengan mengerahkan KN SAR karena Pangkal Pinang dan helikopter Polda Bangka Belitung, pencarian ke-8 korban hilang belum membuahkan hasil. Sebelumnya dikabarkan tenggelam kapal motor Osella dengan 9 ABK berangkat mencari ikan dari Pelabuhan Perikanan Tanjung Pandan, Belitung 14 Agustus 2025 lalu. Keesokan harinya, kapal pecah dihantam cuaca buruk dan membuat kapal tenggelam di perairan Mardalena sebelah utara Pulau Gelasa. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 1 orang atas nama Hamzah yang berhasil selamat di bagan, kemudian dievakuasi ke KN SAR karena selanjutnya nanti akan dievakuasi ke rumah sakit. Nelayan dihimbau untuk selalu berhati-hati saat melaut, terlebih saat kondisi cuaca yang sedang tak bersahabat, serta selalu mempersiapkan alat keselamatan guna mencegah resiko bahaya ketika terjadi hal yang tak diinginkan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 bersama Satuan Reskrim Polres Puncak Jaya melaksanakan rekonstruksi ulang olah tempat kejadian perkara kasus penembakan terhadap almarhum Brigpol Ronald M. Enok di Kabupaten Puncak Jaya. Olah tempat kejadian perkara digelar di Kampung 55, Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya pada Senin 18 Agustus 2025 sekitar pukul 12.16 waktu Indonesia Timur. Olah TKP ini dilakukan guna memperjelas kronologi peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2025 lalu yang mengakibatkan Brigadir Polisi Ronald gugur. Hasil olah TKP menetapkan sejumlah titik penting termasuk posisi kendaraan yang digunakan oleh pelaku yakni Konara Enumbi yang telah berhasil ditangkap oleh personel Satgas Ops Damai Kartens pada Jumat pukul 10 waktu Indonesia Timur di sebuah honai di Kampung Usir depan Kabupaten Puncak Jaya. Konara diduga terlibat langsung dalam aksi bersama kelompok KKB pimpinan Bumi Walo Telenggeng. Saat ini yang bersangkutan telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Polres Puncak Jaya. Senin 18 Agustus 2025, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Puncak Jaya menggelar olah TKP rekonstruksi penembakan almarhum Brigpol Ronald M. Enok
di Kampung 55, Distrik Pagaleme. Tim menggambarkan ulang posisi korban, pelaku, dan barang bukti, termasuk selongsong peluru dan proyektil yang ditemukan di lokasi kejadian. Rekonstruksi ini untuk memperjelas kronologis kejadian 21 Januari yang lalu. Onara Enumbi, salah satu pelaku yang ditangkap sebelumnya, diduga terlibat bersama kelompok kriminal bersenjata pimpinan Bumi Walo Telenggeng. Rekonstruksi ini menjadi langkah penting dalam memastikan kejelasan kronologi kejadian serta menguatkan alat bukti yang ada agar para pelaku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Satgas Operasi Damai Kartens berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus penembakan terhadap almarhum Brigpol Ronald M. Enong. Kami menghimbau masyarakat tetap kondusif dan aktif melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Demikian, terima kasih. Personel Ops Damai Kartens bersama Satreskrim Polres DIY bergerak cepat merespon laporan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Distrik Tigi, Kabupaten DIY, Papua Tengah. Peristiwa tersebut mengakibatkan 2 warga jadi korban, 1 diantaranya meninggal dunia. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata KKB Nokai DIY pimpinan Panglima John Badii yang berada di bawah struktur TPN PB Goliat Tabuni. Aparat masih melakukan pendalaman dan pengumpulan keterangan saksi di sekitar lokasi kejadian. Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faisal Ramadhani memastikan proses penyelidikan terus berjalan dan keamanan masyarakat tetap jadi prioritas utama. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan waspada serta meminta dukungan masyarakat untuk mengungkap pelaku. Pemirsa, Ketua KPK segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji. Sebelumnya KPK telah memeriksa dan menggeledah sejumlah lokasi, termasuk di rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Komisi Pemberantasan Korupsi terus bergerak cepat untuk mengumpulkan bukti dalam kasus korupsi kuota haji di era Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Bahkan KPK menyebut akan segera menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya KPK telah geledah kantor Kementerian Agama dan rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. KPK juga telah memeriksa mantan Menteri Agama itu. KPK juga berencana memanggil sejumlah pihak yang diperlukan penyidik termasuk saksi dari jemaah haji khusus. Pemanggilan terhadap semua saksi tentu tergantung kebutuhan dari penyidik. KPK terbuka untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini dan dapat membantu membuka dan membuat terang dari penanganan perkara ini. Ada nama yang boleh di-spill, Bang? Beberapa? Ya, belum bisa kami sampaikan. Untuk update pemeriksaan saksi dalam tahap penyidikan, kami secara rutin akan share ke teman-teman. Dugaan korupsi kuota haji telah naik penyidikan. KPK menjelaskan ada dugaan penyelewengan dalam pembagian kuota haji khusus dan kuota haji reguler. Dari seharusnya 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun di lapangan justru menjadi 50%. Dalam menangani kasus ini, juru bicara Budi Prasetyo menyebut bahwa KPK tidak akan tebang pilih dalam menangani kasus. KPK juga akan memanggil semua saksi sesuai kebutuhan penyidik termasuk Joko Widodo yang saat itu menjadi presiden.